Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Novia Rengganis, mahasiswi D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, dengan NIM 1905061009. Pada pembahasan pertama yaitu Virtual Workplace, saya akan membahas 3 hal pokok penting. Yang pertama, apa itu Virtual Workplace? Dan yang kedua, layanan atau fasilitas yang disediakan oleh Virtual Workplace. Dan yang ketiga, manfaat daripada penggunaan Virtual Workplace itu sendiri. Virtual Workplace merupakan tempat kerja yang terletak di satu ruang fisik, di mana beberapa tempat kerja terhubung secara teknologi dengan melalui internet tanpa memperhatikan batasan geografis. Yang pertama adalah pekerjaan jarak jauh. Artinya, karyawan Virtual Workplace dengan menggunakan layanan Virtual Workplace dapat bekerja di luar kantor, atau dalam kata lain tidak perlu datang ke kantor. Dan yang kedua adalah hot desking. Di hot desking, karyawan memiliki meja individu setiap harinya, tetapi di Virtual Workplace, mereka dialokasikan dalam bentuk email ataupun akses internet lainnya. Dan yang ketiga adalah tim virtual. Di tim virtual ini, karyawan dapat beradaptasi ataupun berkomunikasi dengan karyawan lainnya di seluruh belahan dunia. Pembahasan pertama yaitu Virtual Workplace, pokok pembahasan kedua adalah LBS atau Location Based Service. Di bagian Location Based Service, saya akan membahas beberapa hal pokok penting. Yang pertama adalah pengertian daripada LBS, yang kedua tipe-tipe pendekatan bagaimana penggunaan LBS, dan yang ketiga metode yang digunakan dalam LBS, dan yang keempat layanan atau fasilitas utama yang disediakan oleh LBS. Pokok pembahasan pertama, pengertian LBS. LBS atau Location Based Service merupakan layanan yang mengeksploitasi seluruh informasi yang dapat diperoleh berdasarkan letak lokasinya. LBS akan menentukan lokasi pengguna menggunakan posisi dan informasi diperoleh untuk mengaktifkan layanan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan LBS sendiri, ada 2 tipe pendekatan. Yang pertama, mengolah data lokasi pada server, kemudian hasilnya dikirim kembali ke perangkat pengguna. Dan yang kedua, memperoleh data lokasi, kemudian diolah langsung pada perangkat itu sendiri. Untuk mendapatkan lokasi daripada perangkat, LBS harus menggunakan beberapa metode. Di sini saya akan membahas 3 metode real-time positioning yang digunakan pada LBS. Yang pertama adalah metode Basic Positioning Cell ID. Pada metode ini, penentuan posisinya berdasarkan keberadaan lokasi dari perangkat. Yang kedua, metode Enhanced Observed Time Difference atau EOTD, di mana pada metode ini pencarian posisi berdasarkan pada waktu. Dan yang ketiga adalah metode satelit, di mana metode satelit penentuan posisi yang paling tinggi daripada metode sebelumnya. Setelah mengetahui metode yang digunakan LBS, tentunya kalian juga harus mengetahui layanan-layanan apa saja yang disediakan oleh LBS. Ada beberapa layanan yang disediakan oleh LBS, di antaranya yang pertama adalah layanan-layanan informasi. Pada layanan ini akan memberikan informasi mengenai objek yang berada di dekat pengguna. Contohnya adalah letak pom bensin, letak masjid, letak ATM, ataupun hal-hal tempat umum lainnya. Dan yang kedua adalah layanan-layanan interaksi. Yang ketiga adalah layanan-layanan bergerak. Pada layanan ini, LBS kemampuan navigasinya adalah mencari lokasi pada jarak 2 tempat sekaligus. Di dalam LBS atau Location Based Service juga menggunakan sistem informasi grafis atau SIG.
di mana SIG juga memerlukan basis data. Di antaranya yang pertama adalah sumber data sistem informasi grafis itu sendiri. Dan yang kedua, penyimpanan data-data. Yang ketiga, pembentukan format-format data. Yang keempat adalah bentuk data masukan sistem informasi grafis atau SIG. Dan yang kelima, basis data sistem informasi grafis, posisi dan hubungan topologinya. Dan yang keenam, lapis data atau layer pada basis data SIG. Lapis data dibuat sesuai dengan kriteria seperti tema, penggunaan lahan, dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketujuh, penyajian informasi atau keluaran sistem informasi geografis dikeluarkan dalam bentuk peta, tabel, grafik, dan bentuk-bentuk lainnya. Setelah SIG, ada yang dikenal sebagai GPS atau Global Positioning System. GPS merupakan navigasi bentuk satelit yang tersusun atas jaringan 24 buah satelit, di mana 24 buah satelit ini yang diatur dalam Departemen Amerika Serikat. GPS bekerja selama 24 jam di segala cuaca dan kondisi di berbagai tempat seluruh dunia. Komponen GPS diantaranya adalah antena dan preamplifier. Kedua pokok komponen ini sendiri berfungsi untuk menerima sinyal yang dipancarkan dari satelit GPS dan mengirimkan kembali ke bagian radio frekuensi atau RF. Setelah GPS, pada LBS juga dikenal dengan Map Server. Map Server merupakan aplikasi freeware dan open source yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan data spesial atau peta dalam bentuk web. Dari dua pokok bahasan penting yang telah saya bahas, yaitu Virtual Workplace dan Location Based Service atau LBS, adapun yang dapat kita simpulkan, yang pertama, Virtual Workplace dapat meminimalis sistem dari berbagai aspek pekerjaan menjadi satu unit terpadu yang mudah diakses oleh konsumen maupun karyawan. Pengaturan operasional dan fungsional suatu workplace memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun mereka berada atau dengan lokasi yang berbeda menggunakan teknologi seperti laptop, komputer atau PC, ponsel, dan akses internet lainnya. Dan yang kedua adalah Location Based Service. Location Based Service atau LBS adalah suatu layanan yang memberikan informasi lokasi pengguna dengan memanfaatkan teknologi GPS. LBS juga merupakan satu pengimplementasian dari layanan Geographic Information System atau GIS dengan menggunakan jaringan internet. Dengan pemberian kesimpulan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Untuk itu, saya pamit undur diri. Sampai berjumpa pada kesempatan lainnya. Teruslah rajin membaca dari berbagai akses internet. Saya, Novia Durendani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.